Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Mirsan Aulia. Saya mahasiswa studi S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang pengolahan limbah padat rumah tangga. Nah, apa sih itu limbah rumah tangga? Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Sedangkan limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari satu atau beberapa rumah. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kenapa sih limbah padat menjadi masalah? Nah, timbulan limbah padat di seluruh dunia dapat menimbulkan masalah bila tidak dikelola dengan baik. Metode pengolahan limbah padat dengan cara dibakar maupun landfill saat ini sudah tidak optimal ya karena dia menghilangkan limbah padat lalu membuat polusi udara ya itu sebenarnya bukan masalah. Itu hanya penyelesaian masalah instan yang menimbulkan masalah lainnya. Nah, ketersediaan lahan tempat pemrosesan akhir TPA juga sudah kritis kan. Mencari alternatif TPA baru pun akan sulit dan mahal, terutama di kota besar. Nah, karena TPA ini bisa overload ya teman-teman, jadi dia nggak bisa nampung sampah sebanyak mungkin atau dia elastis gitu. Pengelolaan limbah padat dengan sistem desentralisasi, terutama di daerah perumahan perkotaan, mampu mereduksi limbah padat dengan baik. Intensitas dan aktivitas perkotaan menghasilkan banyak limbah padat biodegradable yang harus dikelola untuk menghindari dampak negatif pada lingkungan, seperti bau dan emisi polusi emisi, tanah, air, gas, dan lain-lain. Nah, limbah padat sendiri itu dibagi menjadi dua, ada limbah organik dan limbah anorganik. Nah, sampah organik adalah sampah yang bisa terurai dengan sendirinya karena bisa membusuk, misalnya makanan, buah-buahan, sayuran, nasi, tulang ayam dan lain-lain ya. Itu bisa terurai sendiri di alam. Sedangkan sampah anorganik adalah limbah yang tidak bisa atau sulit diuraikan oleh proses biologi, misalnya plastik, kaca, pokoknya bersumber dari peralatan rumah tangga, aluminium, kaleng dan sebagainya. Nah, apa sih dampak limbah padat terhadap lingkungan? Mari kita bahas. Dampak dari pembuangan limbah padat selain mengganggu pemandangan dan menghasilkan bau yang tidak sedap, juga berdampak terhadap lingkungan sekitar seperti mencemari air dan tanah di lingkungan sekitar. Nah, jadi sampah yang menumpuk seperti kita bilang di TPA ya, TPA Sukabinatan itu dia menumpuk dan mencemari tanah. Tanah itu bila dialiri air di bawahnya itu maka mencemari air tanah tersebut. Salah satu contohnya bila tercemar dengan sampah sampah organik, dia sampah-sampah ini maupun organik anorganik itu melepaskan zat-zat yang membahayakan. Salah satu studi kasusnya itu ada eh, a- sampah organik yang dibuang ke perairan sekitar sampah sampah organik yang dibuang di sekitar aliran sungai itu menimbulkan meledaknya pertumbuhan alga di perairan sekitar. Itu karena salah satu pengaruhnya itu adalah dari air tanah yang tercemar di sekitar perairan. Kurang lebih begitu ya. Nah, untuk menanggulangi itu, kita harus tahu eh, alur pengelolaan limbah padat itu sendiri. Yang pertama, itu ada minimisasi, itu nama lainnya 3R ya. Ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama itu yang bisa kita lakukan itu adalah pemilahan limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam itu harus dipisah dan limbah organik dan anorganik itu juga harus dipisah tuh di wadah yang berbeda. Setiap setiap jenis limbah itu dimasukkan di wadah yang berbeda. Itu namanya dimasuk langsung di alur ketiga itu di pewadahan. Selesai dari pewadahan, limbah diangkut oleh pengelola atau pemerintah yang bertanggung jawab untuk diangkut ke tempat penyimpanan sementara. Nah, penyimpanan sementara ini sendiri, setelah dari penyimpanan sementara itu nanti langsung ke pengelolaan akhir ya, teman-teman. Nah, kita bahas tadi konsep pengelolaan limbah padat dengan konsep 3R ya. Jadi 3R itu kurang lebih adalah reduce atau mengurangi pemakaian sampah, reuse, pemakaian ulang limbah
barang yang sekiranya masih bisa dipakai begitu dan recycle atau mendaur ulang. Nah, reduce itu adalah kegiatan mengurangi sampah, tidak akan mungkin menghilangkan sampah secara keseluruhan. Tapi secara teoritis, aktivitas ini akan mengurangi sampah dalam jumlah yang nyata. Lalu reuse, sebisa mungkin pilihlah barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang yang sekali pakai. Contohnya, sekarang kita kalau belanja itu harus membawa kantong belanja sendiri. Tempat-tempat belanja itu sudah tidak menyediakan kantong plastik untuk wadah belanja kita, atau dia menjual tote bag yang bisa kita reuse kembali, kita bisa pakai kembali. Tote bag itu untuk belanja di tempat lain selanjutnya. Nah, recycle sendiri itu adalah bisa mendaur ulang barang yang masih ada nilai ekonomisnya. Contoh kertas, kaca, plastik, dan kain sisa juga masih ada nilai ekonomisnya. Jadi bisa diproduksi ulang, terus bisa dijual begitu. Nah, kesimpulannya adalah proses pengolahan limbah yang baik dan tepat akan mengurangi tercemarnya lingkungan di sekitar kita dan mencegah menumpuknya sampah di tempat pembuangan akhir, sehingga memperpanjang umur TPA tersebut. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi bisa dibilang umur TPA atau sanggupnya TPA menampung waktu sanggupnya TPA untuk menampung sampah itu tergantung dari kita dalam pengetahuan kita untuk mengolah limbah padat tersebut agar tidak menumpuk di TPA. Makanya besar harapannya bagi audiens yang mendengarkan di sini untuk menyebarkan ilmu ini atau paling tidak melakukannya di rumah sendiri agar tercapainya atau agar lebih memperpanjang umur TPA di tempat kalian, di sekitar tempat kalian. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.